Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwa qayyum wa atubu ilayhi wa ta'lim al-manfa' wal intifa' wal fa'idah wal istifadah wa hasanat tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa mardati wa talab. Masih di pembahasan kita tentang bersahabat di dalam kitab Salah atau terjemah daripada kitab Bidayatul Hidayah di halaman 195 ya. Yang ke-17, jangan suka memberatkan sahabatnya dengan beban dan tanggung jawab, bahkan hendaklah ia meringankan daripadanya supaya ia senantiasa senang hati kepadanya. Jadi ini adab bersahabat, satu sama lain saling memahami, satu sama lain saling memahami. Kenapa? Karena apabila sahabat itu semuanya capnya teman, mereknya itu teman, odol bukan merek, odolnya mereknya teman. Apalagi? Kemudian lagi misalnya sandal teman. Tapi yang paling banyak itu rokok itu mereknya teman, ya kan? Pokoknya apalagi korek api bisa beli rokok, ya, tapi korek apinya nggak bisa. Nah, itu korek api itu cap teman juga, merek teman juga itu. Pokoknya semuanya teman. Nah, tapi itu nggak apa-apa kalau tidak membebankan. Tapi kalau bisa, jangan sampai kita membebankan. Ya. Jadi hidup ini jangan kita itu membebankan orang lain. Kalau bisa kita yang akan membantu mereka. Ya. Jadi ada manfaatnya kita. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu beliau itu ya waktu perang Khandak, bukan handaknya Pak Haji, bukan handak bahasa Banjar, bukan handak itu adalah paket. Kalau bahasa Banjar itu handak tuh macam-macam, handak makan, handak minum, handak goreng kan, handak apa lagi, handak begini, ya kan. Nah itu handak. Kalau ini handak itu adalah paket. Nah pada saat itu mungkin ada Pak Haji atau yang lain pernah ke Khandak. Saat ini Khandak itu tidak ada lagi, paket itu tidak ada, karena sudah tutup rata sama jalan, tanah itu sudah rata, nggak ada lagi namanya paket. Pada zaman itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendapat usulan daripada seorang sahabat. Sahabat ini bukan orang Arab, bukan orang yang asalnya itu asli daripada Arab, tapi daripada Paris, Persia di sana, yang bernama Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini pun mengajukan satu pendapat. Ya Rasulullah, saya punya usul. Bagaimana kalau seandainya kita buat satu paret? Yang paret itu sangat lebar dan sangat dalam. Kita kelilingi akan tempat kita ini, kota ini, sehingga tidak bisa musuh itu masuk ke dalam kota ini. Sehingga musuh itu tidak bisa masuk ke dalam kota ini. Maka Rasulullah pun menerima pendapat itu. Kata Rasulullah, iya, ayo kita kerjakan paket itu. Maka Rasulullah dan sahabat beliau itu pun mengambil alat untuk menggali paket. Bukan paret-paret yang selokan yang ini, bukan paret besar. Khandak itu paret, tapi kalau kita katakan kalau di Bontang ini sungai lah, ya kan? Sungai. Nah, itu sahabat itu ketika beliau ini menggali dengan Rasulullah dengan tangan beliau sendiri pacul kah? Ya, pacul kah Pak Haji? Pacul. Kalau orang Banjar nggak bisa dicampur, butuh pacul, ya kan? Siapa butuh pacul? Atau orang Banjar nggak ada yang butuh pacul, ya kan? Yang ada, paculnya tetap, butuhnya tetap paculnya.
Yang paham aja Pak Haji. Ya, jadi apa namanya, dengan alat itu Rasulullah SAW memukul batu, ya, memukul tanah sampai lubang itu ada. Tapi ada satu batu, yang batu ini nggak bisa sahabat ini memecahkan. Ada satu batu yang sahabat ini tidak bisa memecahkan, sehingga Rasulullah SAW pun datang dengan alat beliau. Maka tangan Rasulullah, tangan sendiri beliau mengangkat tangan beliau dan menyiapkan alat ini. Ya. Apa yang diucapkan beliau? Takluklah kontes. Apa Kang Hairul? Hafal yang di Turki sana tuh konten. Ya itu. Ya tuh. Apa? Nah, konten apa? Ya itu yang ada di Turki. Ya. Itu yang ada di Turki itu zaman Rasulullah waktu itu mengangkat tangan itu, beliau mengatakan takluklah ini kota yang tadi apa namanya? Nah, Konstantinopel tadi itu takluk. Nah, ini terjadi penaklukan ini bukan pada zaman Rasulullah, tapi penaklukan ini pada zaman namanya Muhammad Al-Fatih. Pada zaman Muhammad Al-Fatih itu berapa puluh tahun daripada Rasulullah. Rasulullah itu jauh, Muhammad Al-Fatih ini baru aja. Nah, Muhammad Al-Fatih ini anak muda, umur sekitar 21. Ya. Yang mana anaknya Pak Haji Husnul mungkin ya, anak mungkin lebih dari Pak. Pokoknya 21 lah umur. 21 umur sangat muda. Diangkat menjadi raja. Sehingga ini semua yang ada di kerajaan ini itu semuanya di bawah perintahnya. Maka pada saat itu semua orang itu dikumpulkan, termasuk para ulama, oleh Muhammad Al-Fatih ini. Muhammad Al-Fatih ini pun meminta pendapat kepada ulama. Bagaimana kita? Ini perlu dilihat benteng daripada kerajaan Nah, itu susahnya saya bilang ya. Itu pertama adalah paret, sungai. Kemudian setelahnya itu benteng yang tinggi dan tebal. Tidak akan bisa orang itu melewati akan tempat ini. Kenapa? Karena apabila bisa melewati akan sungai yang lebar ini, maka siap sudah panah di atas. Akan mengenai kita. Kalau lepas dari panah itu, maka tembok yang tinggi dan lebar itu akan menghadang kita. Tidak bisa kita. Nah, maka Muhammad Al-Fatih pun minta pendapat para ulama. Ada satu guru, yang guru ini adalah guru daripada ayah beliau juga, memberikan, ayo kita itu serang. Maka disiapkanlah pada saat itu pasukan yang banyak dari 3 penjuru, ada dari laut, ada dari sisi ini, ada pokoknya ada 3 penjuru. Nah, pada waktu itu persiapan daripada Muhammad Al-Fatih dan pasukannya semua itu ada namanya, ada orang yang ahli di dalam senjata, maka menawarkan bagaimana kami membuat senjata untuk menyerang kota itu, menaklukkan kota itu. Maka dibayar oleh Muhammad Al-Fatih, Sultan Muhammad Al-Fatih ini dibayar 2 kali lipat. Nah, maka dibangunlah atau dibuatlah satu senjata kayak meriam, Pak Haji. Jadi meriam itu terbuat dari tembaga, daripada besi. Itu waktu ngecor itu dilubangi. Kan buat cetakan itu kan susah, malnya itu kan susah. Ada namanya. Nah, maka orang itu pada saat itu punya akal, dilubangi tanah itu, ya, dilubangi tanah itu, kemudian dibentuk, bentuknya lubang di tengah di tengahnya itu berlubang, maka dimasukkan cor-coran.
cor tembaga itu, dan waktu itu masuk cor panas itu, cairan itu, kayak apa namanya, kupu-kupu yang keluar dari kepompong. Masya Allah itu. Nah, maka jadilah menara apa namanya, meriam yang besar sekali. Itu jarak kalau ditembakkan itu sekitar 1,6 kilo. Kalau ditembakkan itu jaraknya 1,6 kilo pada zaman dulu, zaman 1400 sekian. Coba Muhammad Al-Fatih. Ya. Nah, pada saat itu sudah persiapan, sudah waktunya anunya, tahu-taunya kalah. Ya, berapa pasukan dari 3 penjuru, kemudian senjata yang canggih itu tetap tidak bisa. Kenapa? Karena pada saat itu senjata yang disiapkan itu dinginnya lama, sekali tembak panas dia. Namanya tembaga, panas, mendinginkan lagi butuh berapa jam. Ya, butuh berapa jam. Kayak misalnya punya Pak Haji untuk membuat apa namanya, membuat sambal. Itu berapa jam itu sudah panas, nunggu dingin lagi. Ya kan? Kayak sound system begitu juga, kalau misalnya panas tunggu dingin lagi. Ya. Begitu juga kalau naik sepeda, goes. Ya kan, kayak Jidi naik sepeda kan. Ya, mampir sampai kemana? Ke Tanjung Limau, mampir lagi. Belum terbakar kalori, ya belum terbakar anunya, sudah makan lagi gorengan, ya kan? Berangkat lagi, belum lagi apa keringat manu, sudah makan lagi kan, banyak makannya daripada goesnya. Nah, ini apa namanya, panas. Jadi sekali dalam sehari itu cuma berapa, 7 kali aja, karena panas. Kan coba kalah. Di penghujung kesuksesan biasanya kalau kita goes itu kayak misalnya di Medan anunya itu putus asanya di mana? Apakah di setelah, di tengah, atau di ujung? Putus asa kita itu akan berada di ujung. Coba orang naik gunung itu, saya dulu waktu saya masih mondok di Darussalam di Banjar itu, di Matapura, itu saya sering naik gunung. Ya, naik gunung. Itu putus asanya saya itu waktu sudah mau dekat lagi puncak. Kenapa? Kaki pegal, napas ngos-ngosan, haus lagi. Nah, kalau seandainya saya putus asa dan saya balik, sedikit lagi akan saya sampai puncak. Ya kan? Nah, ini Muhammad Al-Fatih, Sultan Muhammad Al-Fatih ini sedikit lagi akan mendapat kemenangan. Ada orang-orang yang di sekitar beliau punya apa namanya, punya sifat yang pesimis, yang pokoknya ucapannya sudah nggak bakalan kita menang. Ini sudah kalah kita, ini nggak bakalan kita menang. Ya. Sampai terdengar suara itu, biasa kan? Ada yang ngompor-ngompori, yang kalau kompor itu panas nggak apa-apa, tapi ini mendinginkan buat orang yang sudah semangat, nggak semangat lagi. Nah, biasa itu, nggak bakalan kamu menang, nggak bakalan kamu sukses, nggak bakalan kamu anunya, jomblo nggak laku. Nah, ya kan, ini sudah sedikit lagi dapat jodoh, sampai ada yang dengar, kamu itu apa modal kamu? Nah, ya kan, itu yang membuat anunya. Ini Muhammad Al-Fatih terdengar suara itu, Sultan Muhammad Al-Fatih dikumpulkan lagi. Wahai orang, wahai pasukan, apakah kalian ini akan pulang atau bagaimana? Maka ada seorang ulama yang yang jadi penasehat daripada Sultan ini mengatakan, aku itu kan waktunya pada saat itu kan semua orang terdiam, karena Muhammad Al-Fatih ini adalah orangnya sifatnya emosi, temperamen. Nah, Pak Haji hafal bahasanya, susah-susah sih ya, temperamen anunya itu, pokoknya emosi, terdiam semua. Cuma ada satu ulama yang tadi, kamu tahu nggak saya ini siapa? Tahu. Saya adalah penasehat dari ayahmu. Ya. Apa pendapat engkau? Kata ulama ini, kita ini cuma 2 pilihan.
Kita menang atau kita mati dalam perjuangan. Dua pilihan aja. Kalau balik nggak bakalan. Maka Muhammad Al-Fatih pun menyetujui. Ayo kita semuanya. Ini Rasulullah, dia khutbah. Sultan Muhammad Al-Fatih ini khutbah, menyampaikan akan apa yang disampaikan oleh Rasulullah waktu Rasulullah itu waktu memukul batu yang ada di Khandaq tadi. Wahai sahabatku, khutbah ini Muhammad Al-Fatih. Wahai sahabatku, Rasulullah akan memberi apa, Rasulullah itu sudah bersabda, dan kita ini akan menjadi orang yang membuat sejarah bahwa kita yang menaklukkan akan kota itu ya. Ingat ya. Saya banyak lupa. Susah sih Kang Asep nih nggak ngajarin dia. Nah, ini mudah-mudahan semua insya Allah ketuqiyah. Insya Allah mudah-mudahan semuanya nanti Pak Haji Husul juga semuanya, Habib Basit juga, kita lihat jejak Rasulullah yang ada di museum sana. Yang ada di apa namanya? Di museum yang museum apa namanya itu? Nah, itu ada Masjid Sofia kah? Masjid apa itu? Nah, itu sekarang itu menjadi masjid, dulu gereja, sekarang jadi masjid. Nah, ini kata khutbah ini, kita akan membuat sejarah bahwa kitalah yang menaklukkan akan kota itu. Dan ini kita akan membenarkan apa yang disabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan khutbah tadi, semangatnya pasukan itu kembali lagi. Semangat pasukan itu kembali lagi, maka atur strategi yang mana kapal itu yang dari jalur laut waktu yang kalah kemarin itu dibentang dengan rantai besi yang tidak bisa dilewatin oleh kapal. Maka kata Sultan Muhammad Al-Fatih, ayo kita dorong aja ke darat, kemudian kita masukkan lagi ke laut. Artinya apa? Artinya tidak melewati akan batu ini, akan rantai besi ini. Itu Muhammad Al-Fatih. Maka kata sahabat yang lainnya, ya Sultan, ini yang kita lewati adalah gunung. Nggak mungkin kita bisa mendorong kapal ini melewati gunung ini. Apa yang diucap oleh Sultan Muhammad Al-Fatih? Selama kita masih hidup, maka tidak ada namanya kata mustahil. Ini kalimatnya Sultan Muhammad Al-Fatih. Selama kita masih hidup, tidak ada kata mustahil. Ya, begitu juga dengan kita. Artinya kata mustahil itu tidak ada buat kita. Kalau mau dapat jodoh, ada pasti. Mustahil saya dapat jodoh itu tidak ada dalam kamus kita. Itu kata mustahil kalau selama kita hidup. Selama kita usaha, insya Allah bisa. Itu semangat itu. Maka dengan kalimat itu, maka Muhammad Al-Fatih pun membawa pasukan ini, membawa kapal, dan bisa sekitar berapa puluh kapal itu bisa melewati gunung itu dan bisa kembali lagi ke laut dan melewati. Dan ini pada saat itu orang yang ada di kota itu melihat ketakutan. Ada kapal yang melewati ini dan itu sudah dekat dengan tempat ini. Maka ketika itu pun semua orang ketakutan yang ada di kota itu, dan pasukan Al-Fatih masuk di dalam satu pintu. Ya, pintu itu sejarah itu masih ada pintu itu, dari situlah Sultan Al-Fatih, Sultan Muhammad Al-Fatih itu masuk. Dan ketika itu masuk ke dalam tempat, dan semua mereka itu berada di Sofia tadi ya, Hagia Sophia kah? Hagia Sophia. Itu semua di situ. Nah, pada saat itu semua menangis. Kenapa? Ketakutan bahwa nanti mereka akan dibunuh, mereka akan disiksa, mereka akan macam-macam. Maka kata Sultan Muhammad Al-Fatih, kami tidak akan sedikit pun mengganggu kalian. Yang ingin keluar daripada tempat ini silahkan. Yang ingin tempat yang tinggal di sini silahkan. Maka ketika itu pun alhamdulillah Muhammad Al-Fatih menjadi sejarah dan menjadi orang yang menaklukkan kota Kon. Nah, itu ya. Sejarah itulah. Itu bukan dari Muhammad Al-Fatih, tapi
Berapa? Waktu zaman Nabi Muhammad SAW mengangkat tangan beliau, ketika itu Nabi memukul akan batu dan terucap, maka takluklah kota Qons. Dari saat itulah penaklukan itu. Coba, Nabi tidak membebani kepada orang lain, tambahkan. Nah, ketika itu Nabi melihat sahabat beliau ini sudah habis ya cerita tentang Muhammad Fateh. Kita kembali ke Ma'anu lagi, ke Khandak tadi. Pada saat itu Nabi melihat sahabat ini di bawah terik matahari, panas sekali, dan makanan itu tidak ada, makanan minuman pun itu sedikit, cukup beberapa orang saja. Dan ini sudah masuk waktu makan siang. Waktu makan siang ini sudah ya. Tapi tidak ada makanan yang akan perkiraan ini makanan apa sih, nggak ada bayangan pun, nggak ada apa yang dia mau makan nanti pada jam makan siang ini, nggak ada bayangan. Maka ada seorang sahabat datang kepada Nabi membisikkan, ya Rasulullah, aku undang engkau Rasulullah untuk makan di rumahku. Karena sahabat ini melihat Rasulullah ini kecapean dan kelaparan. Kata sahabat ini, Rasulullah, diam-diam aja, saya undang kesampaian saja, penjenengan seorang, nggak ada yang lain, cuma satu kambing aja cukup untuk kita aja. Apa ya Rasulullah? Rasulullah mendengar itu langsung teriak, wahai sahabatku, ayo kita makan. Semua sahabat yang ada di sini, ayo kita makan di rumahnya sahabat. Disebut nama sahabat itu. Di situ kaget yang ngundang ini. Persiapan cukup untuk keluarga dan Nabi cuma beberapa orang aja. Tapi Nabi dan Rasulullah pun mengumumkan, kalau bahasa Banjar itu kaki tidak diinjak lagi di tanah. Apa? Mau buka hatinya sudah ada lagi, nggak tahan lagi. Karena ini yang makanan cukup untuk beberapa orang, tapi Rasulullah mengumumkan. Maka sahabat pun melepas alat-alat ini, datang kepada rumah sahabat. Karena rumahnya sahabat ini kecil, ya waktu itu Rasulullah belum datang, dipotong. Sahabat yang tadi yang mengundang tadi memotong kambing, ya memotong kambing, dan dilihat sama anak kecil. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ada anak kecil itu jangan sampai kita melihatkan pemotongan itu. Kenapa? Nanti dia akan mengikutin. Nah, waktu ini sahabat ini memotong kambing ini, dilihat sama dua anak ini. Anak beliau kan ada dua, masih kecil. Maka dilihat. Nah, pada waktu pemotongan dilihat. Selesai pemotongan, anak ini pun mengambil pisau tadi. Dia yang saudaranya satunya berbaring, yang satunya mengambil pisau, dipotong leher, meninggal. Yang satu ketakutan melihat saudaranya ini berlumuran darah, ketakutan lari, terjedok apa namanya, dinding atau apa tiang, meninggal. Dua orang meninggal. Tapi sudah tahu ini, katanya suami ini Mimi ya, atau yang ya, kalau Habib Basit manggil apa ya, bibah ya kan, ipah ya kan. Nah, yang tutup, kita tutup ini dengan kain. Kita tutup dengan kain supaya Rasulullah nggak tahu kita ini mendapat musibah. Ini kita sedang menjamu Rasulullah, kita lihatkan kebahagiaan. Kita lihatkan kebahagiaan. Maka Nabi pun datang, sahabat ini tersenyum senang, ya ahlan wa sahlan, ayo masuk. Ya, sudah siap ini makanan. Ya, maka Rasulullah pun mengatakan kepada sahabat, ayo gantian. Maka Rasulullah dengan tangan beliau mengambil makanan. Rasulullah sendiri yang menguahkan, yang mengambil makanan. Makan kenyang, makan kenyang, mau makan kenyang. Semuanya sahabat yang tadi bekerja di Khandak tadi, yang menggali tadi, itu semuanya makan. Maka kata Rasulullah, tinggal kita lagi. Ayo panggil anakmu.
Ya kan? Rasulullah ini kan tahu bahwa anaknya ini sebenarnya Rasulullah tahu bahwa anaknya ini dapat musibah. Ayo panggil anakmu. Apa yang dijawab oleh sahabat ini? Ya Rasulullah, mohon maaf, anakku yang dua-duanya itu meninggal dunia barusan jadi. Tahu-taunya apa? Belum sampai kalimat ayahnya ini keluar habis, itu anaknya itu terdengar suara ketawa ketiwi, bercanda di dalam, hidup kembali. Coba Rasulullah, inilah mukjizatnya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sudah terbaring, sudah diponis, sudah dalam keadaan meninggal, tapi dengan mukjizatnya Nabi itu hidup. Kenapa? Karena dia membahagiakan hati Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah, ini yang kebahagiaan, ini yang susah kita membahagiakan hati Nabi. Ya, coba Nabi dengan tangan sendiri memberikan makan kepada sahabat. Dengan tangan sendiri beliau menggali lubang. Dengan tangan sendiri beliau mengatakan, panggil anakmu. Apa yang terjadi? Anak yang tadi meninggal dunia hidup kembali. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Ya, itulah mukjizat dari Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini intinya apa? Intinya membahagiakan hati baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kita anunya. Jadi yang membahagiakan hati baginda Nabi adalah kita itu mengamalkan apa yang diamalkan oleh para ulama, itu yang jelas, dan mencintai ulama, ya, dan mencintai ahli bait Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang membahagiakan hati Nabi. Kata Habib Umar, ya, Allah akan memurkai, Allah akan memarahi bagi orang yang membenci para ulama, membenci para habaib, membenci para kiai dan ahli bait Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Allah sangat cinta kepada orang yang mencintai akan ulama, mencintai akan ahli bait Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba, masya Allah, ya. Nah inilah yang mana sampai kita itu mengambil mukjizat Nabi Adam. Ketika Nabi Adam ini memohon ampunan kepada Allah, apa doa beliau? Bijahi Muhammad, ya Allah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad. Bijahi Muhammad, dengan kemuliaan Nabi Muhammad, ampunilah kesalahanku. Maka kata Allah, ya Adam, di mana engkau kenal nama Muhammad? Fa inni lam akhluqhu, sedangkan aku belum menciptakannya. Coba. Nabi Adam memohon, meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah melalui nama Nabi Muhammad. Dengan mukjizat Nabi Muhammad. Allah pun bertanya, ya Adam, di mana engkau kenal Nabi Muhammad sedangkan aku belum menciptakannya? Kata Nabi Adam, ya Allah, ketika engkau tiup roh ke dalam diriku, kemudian aku membuka mata ini, aku melihat di tiang-tiang itu tertulis nama, tiang-tiang aras tertulis namamu dan nama Nabi Muhammad. Dan aku yakini tidak ada nama yang disandarkan kepada namamu kecuali nama itu adalah mulia di sisimu. Maka kata Allah, dengan itu aku ampuni dosa engkau. Coba. Nah, maka kita ada jalan diajarkan ulama kita supaya hajat kita kabul, doa kita kabul, permintaan kita dikasih. Itu ulama kita membuat satu doa, dan bukan doanya ini adalah kaleng-kaleng, bukan bro, ya. Ini adalah doa yang insya Allah kabul. Yang buat ini adalah ulama namanya Imam Busiri. Imam Busiri ini mengarang satu syair, satu selawat. Yang selawat ini itu beliau buat, beliau karang ketika beliau itu punya penyakit. Beliau ini kena penyakit. Maka pada waktu itu beliau ini bermimpi bertemu dengan Nabi. Ketika itu Nabi memberikan selendang. Ya, selendang dikasih sama Nabi. Selendang hijau. Nabi itu suka warna hijau.
ya, sukana hijau, selendang. Maka ketika itu diselendangkanlah, diselimutkanlah selendang yang dikasih Nabi kepada Imam Busiri ini. Dan seketika itu alhamdulillah, waktu bangun semua penyakit yang ada dalam dirinya Imam Busiri ini hilang seketika itu dengan berkat selendang Nabi. Dan itu selendang masih ada, sehingga kalau bahasa Arabnya itu selendang, itu dibahasakan Arab dengan nama burdah. Burdah. Nah, burdah ini itu ketika itu pun Imam Busiri pun menulis memuji tentang Nabi. Dari awal beliau mencaci menghina diri beliau, aku ini tidak pantas, macam-macam, sampai nanti pasal yang kedua memuji Nabi, sampai akhir menceritakan tentang Nabi, kemuliaan Nabi. Nah, itulah kenapa Imam Busiri ini sangat dekat kepada Nabi, karena itu dengan berkat selawat tadi, dengan berkat membaca selawat dan mengarang akan kitab selawat yaitu Burdah, maka doa-doa yang ada di dalam kitab Burdah itu pun cepat dikabulkan. Ada kalimat ya Rabbi bil Mustafa balik maka waghfir lana mamada ya wasi'al. Coba kita artikan, ya Rabb, wahai Tuhanku. Bukan ya Rabbi bil, bukan ya Tuhanku langsung aja, bukan. Ya Rabbi, ya Tuhanku. Bil Mustafa. Apa bil Mustafa? Dengan berkat Nabi Mustafa, dengan berkat Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang digelari dengan Al Mustafa. Baligh, sampaikan maqasidana, akan hajat-hajat kami, akan keinginan-keinginan kami, akan kemauan kami. Apa? Mau nikah, ya kan, mau bini, mau belaki, mau beranak, mau punya rumah, mau punya mobil, mau macam-macam. Balik maqasid, kan dinamakan maqasidana. Kalau cuma satu maksud, tapi maqasidana artinya jamak. Maka kalau jamak itu kan artinya banyak, ya. Macam-macam di situ. Mau hajat apalah, mau niat apa, mau apa gitu, pokoknya masuk di situ. Balik maqasidana, sampaikanlah cita-cita kami, sampaikanlah hajat kami, waghfir lana, ampuni bagi kami, mamada, sesuatu yang telah lewat, ya wasi'al kami, wahajat yang maha luas akan kemurahan. Coba ya, kalau bisa ini jadikan doa, kalau bisa ini jadikan doa, ya, dijadikan doa. Setiap kita berdoa ujungnya ya Rabbi bil Mustafa bari maqasidana wa fir lana ma madha ya wasi'al karami, ya Rabbi bil Mustafa bari maqasidana wa fir lana ma, hadirkan hajat kita, ya kan, ya Rabbi bil Mustafa bari maqasidana, hadirkan, ya kan. Kayak misalnya Alpian, hadirkan Brompton, sudah Troy Brompton, hadirkan Brompton kan. Sepeda, maksudnya sepeda, ya kan. Pertama dari yang biasa, pindah lagi yang ke bagus. Nah, sekali-kali nanti minta yang bagus lagi, ya kan. Nggak apa-apa, maqasidana, ya. Kalau bisa ya ziarah ke makam Nabi sekeluargaan. Itu yang tujuan kita. Jadi kita hidup ini untuk kita kumpulkan untuk bisa berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW dan umrah dan berhaji di kota Makkah Mukarramah. Amin Allahumma amin. Dan para ulama mengatakan kita membaca kitab Burdah ini sama dengan kita membaca dalail. Lebih satu kali baca Burdah, berapa kali kita membaca dalail? Coba Pak anunya, kehebatannya Burdah ini, kehebatan Burdah ini. Nah, jadi kalau bisa diamalkan, kalau bisa satu malam, satu hari sekali. Kalau tidak bisa seminggu sekali. Kalau tidak bisa ya setahun sekali. Kalau tidak bisa dibacakan tahlil aja sudah, ya kan? Masa setahun sekali ya. Jadi kalau majelis itu ada Burdah, insya Allah kampung itu dibacakan Burdah. Coba kita tuh di tempat-tempat itu, di kampung apa yang saya tahu saya itu di Banjar, atau kalau di Jawa itu ada khusus di malam mana itu mereka itu keliling kampung membaca Burdah, ya, sambil membawa kitab Bukhari.
Ya, sambil membawa kitab Bukhari dan membaca burdah keliling supaya penolak bala, supaya desa itu aman sentosa. Ya. Nah, ya mudah-mudahan ya dengan berkat malam Jumat ini semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sakit mudah-mudahan diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam keadaan sumpek mudah-mudahan dibahagiakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam keadaan rezekinya masih sempit mudah-mudahan diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum dapat jodoh ya mudah-mudahan cepat dapat jodohnya, amin Allahumma amin. Ini yang masih sekolah nyaring suaranya aminnya ya. Hah? Yang nyaring ini yang masih sekolah ya, apalagi ya, mudah-mudahan semua hajat kita, hajat dunia maupun hajat akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini mudah-mudahan dapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW, dan juga mudah-mudahan bisa menunaikan ibadah haji serombongan kita semuanya ya, amin Allahumma amin. Dan menunaikan ibadah umrah serombongan kita insyaallah, dan berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW semua yang hadir di sini, amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan kita husnul khatimah, amin Allahumma amin ya. Mudah-mudahan yang nonton juga mudah-mudahan dikabulkan hajatnya, baik itu di Kota Bontang yang PKTV yang di Bontang maupun PKTV yang ada di Kutim yang di Sangatta sana. Mudah-mudahan kabul hajatnya semuanya. Mudah-mudahan yang nonton di media sosial juga mudah-mudahan kabul hajatnya, sehat badannya, mudah-mudahan diluaskan rezekinya dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang halal, yang banyak dan tanpa ada kelelahan untuk mendapatkannya, amin Allahumma amin. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Kang Asep atas konsumsi yang akan kita makan pada malam hari ini, dan juga kita doakan ulang tahun beliau, milad beliau dan anak beliau dan istri beliau ya. Nanti kalau Kang Hairul kalau punya anak nanti ya kalau bisa ya bulannya sama lah ya kan, jadi sekaligus kita ulang tahun gitu ya. Dan mudah-mudahan segala hajat kita semuanya dikabulkan, dibahagiakan dalam dunia akhirat. Kita doa kepada Habib Basir. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa sallam. Allahumma salli salamatan fid din wa wa jannatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla maut wa rahmatan wa maghfiratan ba'da maut wa alaina fi sakratil maut wa najatan minan nar wa la qa'inda fi sakratil la tujikul bana wa da sadatana wa bana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Sah baca-baca di rumah Abah dan di Masjid Al-Baisu juga yang ingin hadir memeriahkan makan masjid ya, ada jadwal malam Selasa sama malam Jumat habis maghrib, malam Selasa dan malam Jumat di Masjid Al-Baisu di Bukit Indah ya. Itu ada pengajian yang ingin memeriahkan membangunkan masjid di sana. Monggo silakan yang dekat di situ ya habis sholat. Terima kasih. Mohon maaf minta ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.